أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu rasa syukur kita mari kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Insyaallah hidup di dunia ini, kalau kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, hidup kita akan diberikan oleh Allah keselamatan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu kitab Mukasyafatul Qulub karya Al-Imam Al-Ghazali ada suatu kisah. Ada salah satu seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini adalah ulama yang ibadahnya sangat istimewa. Ibadah apa saja dilakukan, bahkan sholat tahajud berpuluh-puluh tahun tidak pernah dia tinggalkan, saking istiqomahnya. Maka suatu hari Abu bin Hashim ini ketika malam hari mau melaksanakan sholat tahajud, ketika mau mengambil air wudhu di suatu telaga, dia dikejutkan ada sosok yang berjubah putih lagi duduk-duduk santai di pinggir telaga. Melihat kejadian itu, Abu bin Hashim bertanya, "Wahai, siapakah dirimu?" Maka sosok orang yang berjubah ini menjawab, "Wahai hamba Allah, saya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya diutus Allah setiap hari, setiap malam
untuk mencatat hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu bin Hashim melihat bahwa malaikat ini membawa buku yang tebal. Abu bin Hashim bertanya, wahai malaikat, apa yang kamu bawa ini? Ini adalah buku catatan nama-nama para hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu bin Hashim bertanya, tolong malaikat, buka dan cari. Kira-kira saya ini sudah terdaftar atau belum di buku catatan Anda, termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh para malaikat, buku yang setebal itu dibolak-balik berkali-kali. Ternyata tidak ada namanya Abu bin Hashim tercatat sebagai hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban malaikat yang seperti itu, Abu bin Hashim bagaikan tersambar petir. Langsung jatuh tersungkur dan menangis menjadi-jadinya. Bagaimana mungkin saya berpuluh-puluh tahun istiqomah melaksanakan sholat tahajud, akan tetapi tidak tergolong hamba-hamba pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka malaikat mengatakan, wahai Abu bin Hashim, bukan saya tidak tahu Anda setiap malam mengambil air wudhu di kedinginan malam. Bukan saya tidak tahu setiap hari kamu melaksanakan sholat tahajud ketika manusia yang lain sedang tidur. Semuanya saya tahu. Akan tetapi ketika saya mau mencatat namamu di buku ini, saya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu setiap hari ibadah, sholat berjamaah, tahajud, istiqomah, itu semuanya hanya menyenangkan hati kamu sendiri. Kamu ibadah berpuluh-puluh tahun istiqomah hanya membanggakan dirimu sendiri. Kamu terlalu khusyuk dengan ibadah sehingga kamu tidak memperdulikan orang lain. Ketika ada tetanggamu yang sakit, kamu tidak pernah menjenguk. Ketika ada tetanggamu meninggal dunia, kamu tidak pernah takziah. Ketika di sekelilingmu banyak anak yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya, hanya kau hiraukan, tidak pernah kau bantu. Kamu terlalu khusyuk dengan ibadahmu, tidak pernah memperdulikan orang lain. Bagaimana kamu bisa dikatakan hamba pecinta Allah kalau kamu tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dari cerita singkat ini bisa kita ambil pelajaran. Sebanyak apapun ibadah kita, sholat 5 waktu berjamaah kita lakukan, sholat sunnah, bahkan sholat tahajud, istiqomah, kita lakukan semuanya. Kalau kita tidak memperdulikan saudara-saudara kita yang lain, banyak orang yang membutuhkan kepada kita, kita tidak pernah menghiraukan, kita tidak pernah bersosialisasi terhadap orang lain. Maka sebanyak apapun ibadah kita tidak akan pernah digolongkan oleh Allah sebagai hamba pecinta Allah. Kita tidak pernah
akan dijanjikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, setinggi apapun jabatan pangkat kita, sebanyak apapun dermawan kita, ketika ada orang sakit kita kunjungi, orang meninggal kita bantu, fakir miskin kita tanggung semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, kita akan tidak pernah digolongkan hamba pecinta Allah, tidak akan pernah dijanjikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita hidup di dunia ini harus seimbang. Hablum minallah, ibadah kepada Allah kita lakukan. Di satu sisi kita harus bersosialisasi terhadap orang lain. Ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita bantu. Untuk itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dititipi oleh Allah harta, mari kita pergunakan, kita manfaatkan harta kita sebaik-baiknya untuk membantu orang lain. Ketika kita dititipi oleh Allah jabatan, pangkat dan lain sebagainya, mari kita pergunakan jabatan kita sebaik-baiknya. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan kita mumpung kita masih menjabat. Jangan sampai jabatan kita salah gunakan untuk memperkaya diri kita masing-masing. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di akhir tahun ini saya berpesan, mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Mari dengan berjalannya waktu, dengan semakin habisnya sisa umur-umur kita di dunia ini, mari kita memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang bermanfaat terhadap orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ashabil akhyar. Wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amara wa nahakum anhu wa hadar. Wa alamu anna Allah amarakum bi al-ibada fi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa lam yazal qailan 'aliman. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir 'anhum as-sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat wa ya kashifal bariyat wa ya arhamar rahimin.
الآخرة حسنة وقنا